Baik, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kedamaian dan kerukunan menyertai kita semua. Apakah kita sudah di sini semua? Selamat siang, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah 11 orang ya. Semoga hari ini hari yang menyenangkan kita semua ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini hari yang baik, hari yang menyenangkan kita semua. Kita masuk di coaching pembelajaran ataupun dengan materi review materi 1, 2, 3 dan selanjutnya kita akan review tentang proses dan prosedur penyusunan rancangan aktualisasi yang akan kita laksanakan beberapa pertemuan ke depan. Dalam penyusunan rancangan aktualisasi itu, sesuai dengan jadwal yang tersedia, barangkali Bapak dan Ibu sudah membaca. Selain pertemuan ini, kita akan ada 4 kali pembimbingan rancangan aktualisasi ya. Termasuk yang hari ini, kalau tidak salah itu hari ini coaching agenda 1, 2, 3, dan 4. Dan berikutnya adalah pembimbingan rancangan aktualisasi 4 kali pertemuan. Begitu ya? Bukan begitu Bapak dan Ibu? Melihat jadwal itu? Ya Pak. Begitu ya. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita akan review kembali ke belakang tentang pemahaman dari agenda 1, 2, dan 3. Karena kita sudah lewati dan hari ini kita masuk di agenda 4 ya. Ini mohon maaf suara saya ini agak-agak apa ini kena batuk ya dan kecapean. Jadi kalau kurang pas suaranya, kurang jelas, bisa di melalui pesan, Pak suaranya begini gitu ya, atau nanti akan saya share hal-hal yang kurang jelas, nanti silakan ditanyakan baik melalui pesan maupun secara langsung. Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya kepada kita, apakah kita mengulang lagi atau mereview sedikit tentang pembelajaran agenda 1, 2, dan 3, atau sudah cukup? Sudah cukup atau kita perlu review? Saya ganti pertanyaannya. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di room ini, masihkah kita perlu mereview ke belakang pembelajaran agenda 1, 2, dan 3? Atau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan dalam pembelajaran agenda 1, 2, dan 3? Cukup? Sudah cukup? Ini yang saya... Cukup ayo, Pak. Cukup ya. Alhamdulillah ada yang menjawab ya. Berarti suara saya
didengar ya. Takut suara saya nggak didengar. Cukup ya? Cukup ya. Baik. Kalau sudah dianggap cukup, ya kalau sudah dianggap cukup kita akan lanjutkan. Atau ada yang perlu dipertanyakan, silakan di chat ya. Nah, misalnya terkait dengan pembelajaran ataupun terkait dengan analisis USG dalam penyusunan rancangan aktualisasi atau teknik-teknik apa yang semestinya dipilih ya silakan aja di chat room ya. Baik, kalau tidak ada yang dipertanyakan lagi, saya akan coba buka materi kita pada hari ini. Nah, di agenda 4 ya. Kita akan lompat-lompat aja. Kalau ada yang ditanyakan dari slide ini, katakan aja stop ya. Ya. Pak, stop dulu Pak gitu ya. Kita coba, ini kita review secara begini saja. KPR, kompeten, harmonis, loyal. Agenda 3 ini ya. Nah, kita sekarang berada di sini ya. Di agenda 4. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah membaca di agenda 4 itu ada kegiatan pembelajaran, yaitu isinya ya seperti ini. Dimulai dari konsep aktualisasi, penjelasan, kemudian rancangan dan pembimbingan, evaluasi, rancangan, baru pembekalan, aktualisasi di tempat kerja, persiapan evaluasi dan evaluasi aktualisasi itu sendiri ya. Ini yang akan kita lewati. Mulai dari konsep, penjelasan, hari ini kita selesaikan. Baru Bapak dan Ibu menyusun rancangan. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah menyiapkan rancangan itu ya. Bahkan sudah punya judulnya, sudah buat pendahuluannya, bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Sudah adakah rancangannya? Saya yakin sudah. Nah, tinggal penyempurnaan. Kemudian baru evaluasi rancangan. Nah, evaluasi itu dilaksanakan melalui seminar ya, seminar. Kemudian baru setelah seminar ada pembekalan. Pembekalan itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan aktualisasi atau yang disebut dengan pembekalan atau habituasi. Baru isi rancangan itu dilaksanakan di tempat kerja sebagai implementasi dari pelaksanaan nilai-nilai dasar ASN terkait dengan pelaksanaan tugas. Poin ke-7 persiapan evaluasi. Nah, Bapak dan Ibu setelah diimplementasikan tentu membuat laporan pelaksanaan aktualisasi. Dan itu kita lakukan evaluasi juga melalui seminar ya, seminar ataupun ujian. Seperti itu mata pelatihan yang akan dilewati untuk agenda 4 ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah skema dalam pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai dasar. Mulai dari
menemukan isu, menemukan gagasan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar. Jadi sebetulnya ada kendaraan kita, ada tujuan kita. Kendaraan kita adalah isunya kita kenal, kemudian kita cari gagasan solusi, baru kita laksanakan. Tujuannya adalah agar kita memiliki karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang sudah kita breakdown ataupun yang sudah diturunkan menjadi nilai-nilai dasar PNS. Itu kurang lebih ya. Jadi Latsar ini adalah sebagai miniatur, sebagai miniatur dari pelatihan kepemimpinan ya Bapak dan Ibu. Oke. Kalau pengertian aktualisasi dan habituasi mungkin sedikit berbeda ya. Kalau aktualisasi melaksanakan isi dari rencana. Habituasi itu membiasakan ya. Aktualisasi dari rancangan kita itu dianggap semuanya adalah hal-hal yang baik. Nah, jadi harapannya hal-hal yang baik itu yang kita biasakan. Biasakan kalaupun di luar Latsar ini kita terus melakukan inovasi, kita terus melakukan hal-hal yang baik dalam pengembangan tugas kita selaku PNS di manapun kita berada, baik di tempat tugas maupun di luar itu. Dimanapun kita berada, kita membiasakan hal-hal yang baik, mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS. Itu. Nah, ini teorinya kalau dijelaskan panjang ya. Ya, teorinya jelaskan agak sangat panjang. Kita lanjut saja ya. Kita kemari dulu ya supaya tidak. Nah, ini tugas masing-masing ya. Harapannya dalam pelaksanaan Latsar ini ada cinta segitiga di antara kita ya. Peserta, coach, dan mentor. Tiga komponen yang bersatu padu untuk melaksanakan nilai-nilai dasar itu. Sama pentingnya coach dengan mentor. Coach menjalankan fungsinya melakukan pembimbingan, berkomunikasi, mencari hal-hal yang dianggap penting dalam pelaksanaan tugas kita. Sedangkan mentor itu memberikan dukungan. Dukungan baik moral maupun material sehingga apa yang menjadi rancangan peserta itu dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan peserta menggali ide, mengembangkan ide, mencari alternatif kegiatan untuk mendukung terlaksananya kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah, kalau mau dibaca, ini panjang uraiannya. Namun kalau ada hal-hal yang kurang mengerti tentang posisi coach dan mentor, silakan bertanya ya. Oke. Nah ini apalagi seperti ini ya. Peran coach dan mentor ya. Dalam skema apa yang kita sebut dengan cinta segitiga tadi ya. Kalau segi 4 apa itu ya? Ini segitiga yang ditawarkan oleh lembaga pelatihan. Cinta segi 4. Ini segitiga ya. Ini peran masing-masing ya. Ya, mulai dari penyusunan rancangan, evaluasi rancangan, aktualisasi di tempat kerja, kemudian evaluasi hasil dari aktualisasi. Ada 4 langkah yang harus kita lewati. Mulai dari menyusun,
rancangan aktualisasi, kemudian mengevaluasi rancangan aktualisasi, kemudian dalam pelaksanaan aktualisasi, serta evaluasi dari hasil aktualisasi. Posisi mentor tentunya adalah mendampingi Bapak dan Ibu selama pelaksanaan aktualisasi, mulai dari penyusunan sampai dengan hasil dan pelaporan. Mentornya memantau lebih dekat, tapi bagi coach itu jauh. Oleh karena itu, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan dalam pelaksanaannya, silakan nanti menghubungi saya selaku coachnya ya, Bapak dan Ibu ya. Silakan aja tanyakan, nggak usah sungkan, nggak usah segan. Kalau ada kendala ya, apalagi komunikasi dengan pimpinan kurang, kadang-kadang semacam ada jarak antara junior dengan senior kan, bisa karena faktor usia, bisa karena faktor jabatan, bisa karena hambatan sosial budaya ya. Jadi hambatan-hambatan seperti itu bagaimana Bapak dan Ibu menghadapinya, itu Bapak dan Ibu yang harus belajar ya, belajar bagaimana supaya hambatan komunikasi itu tidak terjadi. Nah, di sini kita belajar komunikasi dengan pimpinan. Kalau dengan coach kan nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah saya rasa. Bapak dan Ibu adalah kita ya, sama ya. Posisi kita tidak lebih tinggi peserta dengan coach, tidak lebih tinggi. Saya tidak lebih tinggi dengan posisi saya dengan Bapak dan Ibu. Kita setara. Hubungan kita adalah hubungan saling membantu ya, kemitraan. Kalau Bapak Ibu sukses, insya Allah saya juga sukses dunia akhirat ya. Kalau saya sukses membimbing Bapak dan Ibu, berarti Ibu Bapak juga sukses gitu ya. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah segan. Saya dan Ibu Bapak adalah kita ya. Nah itu barangkali ya. Saya akan, ini penilaiannya mungkin Bapak dan Ibu juga sudah baca ya. Saya nggak jelaskan secara detail ya. Saya ingin lebih fokus ke sini aja. Nah, kalau ini soal penilaian ya, dan klasifikasi dari kelulusan kita. Ada yang memuaskan, ada ya, ini prosesnya sesuai dengan passing grade-nya kita harus minimal skornya 70,01, itu passing grade-nya. Kriterianya kualifikasi kelulusan sangat memuaskan, cukup. Kalau kurang tentu tidak lulus, perlu remedial ya. Kalau tidak memuaskan, skor 60 ke bawah itu berarti tidak lulus ya. Ya, tapi saya yakin semua lulus ya. Asalkan proses dan prosedur kita ikuti terus. Kita ikuti terus dengan penuh semangat ya. Tidak ada yang tidak lulus. Itu ya. Harus semangat. Oke, ketentuan remedialnya tentu ada 15 hari kerja setelah evaluasi akhir ya. Nah, ini. Nah, oke, saya rasa kita di sini ya. Lebih banyak diskusinya di sini ya. Oke, dalam penyusunan rancangan aktualisasi. Nah, ini kan terkait semua dengan agenda 1, 2, 3. Itu terkait dengan penyusunan rancangan ya. Agenda 1 tentu kita menolkan diri ya, menolkan diri maksudnya menghilangkan egoisme
individu kita, bahwa kepentingan bangsa dan negara itu adalah kepentingan di atas segala-galanya. Karena kita adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Itu di agenda 1, ya kan? Agenda 1. Jadi bersihkan hati, bersihkan pikiran bahwa negara dan bangsa ini adalah nomor 1. Mereka bangsa ini adalah ataupun Ibu Pertiwi ini adalah tempat kita berbakti di nusa dan bangsa ini. Oleh karena itu menjadi pendorong bagi kita untuk berbuat baik, menggali isu-isu yang ada. Mulai dari identifikasi, kalau pikirannya sudah tenang, kalau pikirannya sudah ada rasa pengabdian kepada merah putih, maka kita pun ingin berupaya untuk mencari dan menemukan isu, kemudian mencari alternatif gagasan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang terdapat di sekitar kita, terutama di satker kita masing-masing ya. Jadi mulai dari tahap identifikasi, baru dideskripsikan, tetapkan menjadi core isu kan. Core isu itu sudah terpilih ya dari beberapa isu, karena kita sudah melakukan pendekatan dengan menyaring isu-isu yang banyak tersebut dengan tapisan isu APKL, USG, dan lain sebagainya. Isu banyak, tetapi kan kekuatan kita hanya terbatas, ya kan? Pening pula kita nanti kalau semua mau kita selesaikan, ya kan nggak bisa kita tidur-tidur. Jadi pilihlah sesuai dengan kemampuan. Setelah dipilih, baru konsultasikan dengan mentor. Oke, baik. Saya mau bertanya, apakah sudah pernah berkomunikasi dengan mentor? Belum, Pak. Nah, Belum, Pak. baik. Mulai hari ini, Bapak dan Ibu harus komunikasi terkait dengan isu yang akan diselesaikan. Apa isu yang saya pilih. Kemudian buatlah rumusannya. Kan kira-kira apa yang mau diambil, dipilih untuk diselesaikan. Sebab apa? Kalau Bapak Ibu diam sendiri nggak ada komunikasi. Ketika Bapak Ibu sudah tetapkan, tahu-tahu pimpinannya nggak setuju, gitu ya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan satu isu itu perlu komunikasi, ya. Buatlah rumusan isu yang singkat, jelas, fokus, dan waktu penyelesaiannya. Baru lakukan analisis isu itu sesuai dengan proses dan prosedur dan kemarin. Apa isunya, apa faktor penyebabnya, dan kalau isu-isu itu tidak diselesaikan, apa akibatnya. Kemudian carilah gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu itu, dan carilah tahapan-tahapan penyelesaiannya. Begitu Bapak dan Ibu ya. Uraikan langkah-langkah sistematis, rinci, dan terukur untuk melakukan suatu kegiatan untuk penyelesaian isu tersebut. Kemudian apa produk kegiatannya, dan apa barbutnya, barang buktinya. Nah, itu kurang lebih ya. Nah, Bapak dan Ibu, dalam proses penyusunan rancangan ini kita ada 4 kali pembimbingan ya, sesuai dengan jadwal tadi. Dan setiap kegiatan sinkronus, kan 4 kali sinkronus, maka saya memberikan 4 kali penugasan learning journey, 4 kali tugas, merekam apakah dalam bentuk suara atau video, MP3 atau MP4 ya. Jadi learning journey-nya ada 4. Kemudian 4 kali juga saya menugaskan Bapak dan Ibu untuk menyusun draft rancangan aktualisasi. Jadi harus ada
perubahan dari tugas pertama hari ini, tugas kedua, tugas ketiga, tugas 4. Nah, ini apa tujuannya? Saya ingin memantau proses Bapak Ibu membuat rancangan aktualisasi. Itu gunanya penugasan itu. Tugasnya hanya menyusun rancangan aktualisasi. Tapi di hari pertama, hasil dari hari pertama hari ini di-upload, selesai misalnya, maka saya bisa membaca perubahannya ke hari yang kedua, tatap muka yang kedua, sinkronus kedua, bagaimana. Nah, itu gunanya sebagai alat monitor pekerjaan-pekerjaan bapak-bapak dan ibu-ibu. Gitu ya. Tidak tiba-tiba sudah jadi kan, belum nampak rancangannya, tiba-tiba sudah jadi gitu kan. Jadi apapun hasil yang Bapak Ibu kerjakan pada hari ini misalnya, itu saya menikmatinya begitu ya. Kemudian saya lihat besok bagaimana pula kan gitu. Jadi setiap proses kita kan saya akan pantau bagaimana kesiapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke. Izin Pak. Silakan. Untuk tugasnya itu Pak, karena dia bertahap dalam 4 kali pembimbingan, boleh nggak Pak kalau misalnya kita bagi aja 4 itu, misalnya di tahap pertama, misalnya kita identifikasi dan deskripsi. Tahap kedua itu teknik tapisan. Tahap ketiga itu analisis. Tahap keempat mungkin yang gagasan kreatif, boleh ya gitu Pak. Supaya seragam gitu Pak progresnya dari teman-teman sekelompok. Baik Bapak dan Ibu, saya tidak menyarankan untuk seragam ya. Nanti Bapak Ibu kesulitan sendiri. Silakan aja kalau tahapnya misalnya dibuatkan dulu isunya apa, yang kedua gagasannya apa, yang ketiga alternatif pemecahan masalahnya seperti ini. Jadi saya serahkan aja. Tahap pertama Bapak di tahap pertama ide gagasannya, oh it's okay. Tahap kedua bagaimana? Jadi silakanlah tahapan-tahapan itu Bapak lakukan, nggak ada masalah ya. Kalau untuk pemakaman, saya rasa pribadi bapak-bapak dan ibu-ibu itu ya. Oke ya. Baik Pak. Pak Adri. Baik Pak. Baik. Nah, kan seperti ini kan misalnya. Apakah misalnya Bapak dan Ibu mengkomunikasikan ini kepada mentor, tahap pertama mencari penyebabnya, boleh. Ini misalnya tugas hari pertama ya, kemudian gagasannya hari kedua, kemudian penapisan gagasan dengan APKL, USG dan seterusnya, dan ini hari keempat. Silakan aja ya, silakan. Itu terserah masing-masing ya. Yang saya bisa lihat adalah proses kemajuan Bapak Ibu dalam menyelesaikannya. Kemudian matriknya seperti ini ya. Ini unit kerja, identifikasi isu. Ya kan, kemarin kan sudah kita buat ya latihan. Hasilnya saya lihat saya sudah bagus. Isu yang diangkat jelas ya. Baru gagasan pemecah isu itu seperti apa. Kan kemarin sudah ya. Baru tahapan kegiatan. Kegiatannya nomor 1 apa? Tentu konsultasi dengan mentor. Persetujuan mentor ya kan. Kalau konsultasi untuk mendapatkan persetujuan, tahapannya kegiatannya apa ya kan? Hasilnya apa? Persetujuan. Ya. Nah, ini diisi Bapak dan Ibu ya. Kemudian
Di format-format ini saya rasa ada di tempat Bapak dan Ibu ya. Oke, saya coba ini format rancangannya Bapak dan Ibu. Apakah ini format ini sudah ada di tempat Bapak Ibu? Sudah ada di file Bapak dan Ibu? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, nanti ya saya akan share ya. Supaya ada keseragaman aja sebetulnya. Daftar isinya ya. Pendahuluan, profil instansi, rancangannya apa, deskripsi isunya, isu pertama, isu kedua, isu ketiga. Seperti itu. Bab 1 pendahuluan seperti ini ya. Latar belakang, tujuan, ruang lingkup. Oke, ini nanti sudah ada formnya, tinggal Bapak Ibu mengikuti lebih mudah ya. Kemudian mana lagi ya? Bapak dan Ibu, dalam pelaksanaan aktualisasi itu nanti ada laporan mingguan ya. Ini formatnya. Ini nanti saya share dulu, nggak usah tanya dulu ini apa. Saya bagi dulu kepada Bapak dan Ibu. Kita masih ada 4 kali pertemuan lagi dalam pembimbingannya. Masih ada pertemuan kita, dibaca dulu format-format ini, cara pengisiannya bagaimana ya. Nanti kalau ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ada format, kalau yang tadi kan format rancangan. Nah, jadi ada satu lagi format laporan mingguan dan satu lagi laporan pelaksanaan aktualisasi. Sebentar. Format laporan aktualisasi. Oh ya. Nah, ini menjadi perhatian Bapak dan Ibu, kenapa ditulis merah ya? Latar belakang merah. LAN tidak menetapkan format panduan tertentu. Ya. Contoh berikut hanya ditujukan untuk mempermudah peserta dalam penyusunan dan daftar dapat dimodifikasi serta disesuaikan. Ya, boleh Bapak dan Ibu ya. Nah, silakan berimprovisasi, tapi format laporan ini baik rancangan maupun laporan itu bisa dimodif ya, sesuai dengan kompetensi dan selera ya. Kompetensi dan selera. Selera ini kadang-kadang berbeda-beda. Beda selera si Endang dan beda selera Rike Mahara kan. Jadi boleh nampak selera sesuai selera. Tapi paling tidak seperti inilah. Nah, ini susunannya Bapak dan Ibu. Oke. Nah, apanya susunan daftar isinya ini sudah ada ya, dilengkapi dengan tabel-tabel nanti. Kan laporan itu kan di rancangan kan ini sudah selesai ya. Kalau ini kan daftar isi rancangan, ya kan? Kita tinggal menambah bab ini ya.
Capaian pelaksanaan aktualisasi, lengkapi matrik jadwalnya, pelaksanaannya, rekapitulasi, capaian penyelesaian core isunya, manfaatnya, dan tindak lanjutnya. Nah, ini semua sudah ada formatnya. Nah, tinggal Bapak Ibu lah ya. Nah, matriknya sudah ada. Kan gampang kan? Gampang semua. Sudah ada semua lengkap. Jadi nggak usah khawatir nyari kemana-mana lagi ya. Kalau mau improvisasi boleh ya. Oke. Baik, berikutnya ya. Nanti kita buka forum bertanya. Berikutnya saya mau tanya kepada kita semua, apakah sudah mempersiapkan core ISU-nya, kemudian gagasan pemecah isu, nah kemudian alternatif pemecah isu. Nah, gagasan pemecah itu nanti larinya ke judul. Judul nggak usahlah dulu judul, cuma sekira-kira gambaran tentang judul lah ya. Kalau judul itu nanti masih bisa berubah ya. Yang jelas gagasan pemecah isunya sudah duduk, tidak goyang lagi ya kan. Nggak lagi ke kiri, nggak lagi ke kanan. Kalau judul masih bisa kita bagus-baguskan, ada hal yang kurang masih kita cari mana susunan kata-katanya yang lebih pas, lebih baik, dan lebih menarik, ya kan? Maunya judulnya juga menarik. Jadi kita belum tetapkan judul. Yang kita tetapkan adalah gagasan pemecah isu. Nah, soal judul bisa belakangan. Anak lahir pun nggak langsung dikasih nama kan? Kalau dikasih nama nggak perlu langsung dikasih nama. Nah, ya boleh Pak, nggak dikasih nama ya nggak apa-apa, nggak dikasih nama dulu. Nah, ada sebagian memang budaya lokal kita begitu lahir langsung dikasih nama. Ada kalau ke daerah kita Tapanuli paling-paling dipanggil Ucok atau Butet dulu ya kan. Ucok atau Butet belum dikasih nama. Kira-kira agak-agak besar, duit di kantong pun sudah ada, dipanggillah Ustadz. Ustadz namanya siapa ya gitu ya. Kalau nggak ada duit ya udah dicari aja namanya siapa, apa si Lokot atau siapa ya. Atau si Parlindungan atau siapa. Itu kalau orang kita ya. Nggak perlu cepat-cepat cari namanya atau judulnya. Ada ya juga kalau budaya lokal kita itu yang terpikir pada saat kelahiran itu yang dibuat namanya. Ketika bapaknya lagi perbaiki mobil, dikasihlah nama anak namanya mesin si tepu ya kan. Ada juga yang begitu, nggak bisa juga kita salahkan kan. Lagi bapaknya naik-naik pohon manggis, dibikin nama anaknya Manggis kan. Itu kalau orang dulu ya, kalau orang sekarang ya bebas-bebas saja ya kan. Nah, namanya budaya dan ilmu pengetahuan itu berkembang dari masa ke masa. Mungkin dulu kita seperti itu nggak bisa juga kita salahkan dan nggak boleh mencaci, menyepelekan hal yang demikian karena itu adalah warisan sejarah kita ya kan. Jelek-jelek ya milik sendiri, nggak usah terlalu diapakan. Kok jelek kali namanya katanya. Lokot, masa lokot? Lokot kan lengket artinya kan. Iya seperti itu. Kalau ada namanya Sahat ya kan, Sahat. Sahat itu adalah nama
nama tumbuhan yang nempel di pohon ya kan, nyangkut dia ya kan, nyangkut dia sahat di situ, nyangkut dia di situ, di nempel dia. Jadi banyak yang lahir adik-adiknya dulu nggak pernah nyangkut ya kan, meninggal semua. Nah ini dikasih nama si Sahat namanya, lengket pula ya kan. Makanya dikasih nama, ada sejarahnya begitu. Itu kan Endang, betul kan? Iya nanya sama Endang, aku tengok asik main HP ya kan. Oh iya. Baik, tadi saya jelaskan pertama core isunya, yang kedua gagasannya, yang ketiga alternatif pemecah masalahnya. Baru satu lagi, kira-kira apa tahapan kegiatannya? Tahapan kegiatan. Iya kan, ayo Sri Devi putar-putar. Ayo. Ya Pak. Nah, coba dulu Pak sampaikan apa yang harus disampaikan pada hari ini sama saya. Core isu, gagasan, isu, Ketiga. Alternatif pemecahan. Alternatif pemecahan isunya Pak. Nah, kemudian tahapan ya. Yes. Baik, kalau sudah tahu apa yang mau kita kerjakan, maka kita giliran ya, giliran menyampaikan ide, gagasan mulai dari core isunya sesuai dengan tusi kita. Tapi yakin saya sudah ada di otaknya masing-masing ini sudah tersimpan core isu. Core isunya apa ya? Saya enggak menunjuk siapa yang mulai ya. Saya enggak menunjuk. Silakan siapa yang duluan. Siapa yang duluan? Kalau tidak ada yang ngomong, saya tutup ini. Saya break out. Saya left ya. Berarti semua sudah pada paham ya. Iya kan? Pak, sebenarnya masih bingung menentukan isunya itu, Pak. Waktu di grup besar itu, kami tuh ada dikasih flyer gitu, isinya tuh kalau aktualisasi sebisa mungkin tuh yang mengakomodir kepentingan kelompok rentan kalau nggak salah. Nah, dalam konteks kelompok rentan itu bayangan kita tuh difabel misalnya gitu kan. Nah, tapi yang spesifik tentang kebutuhan itu yang harus dipenuhi dalam pelayanan publik itu yang umum-umumnya sudah terpenuhi, Pak, kalau dalam konteks di Pengadilan Medan. Makanya masih agak bingung nih apa kira-kira yang sanggup dikerjakan tapi juga sudah memenuhi gitu. Itu sih, Pak. Baik, terima kasih. Dalam pelatihan latsar, dalam pelatihan kepemimpinan, baik PKP, PKA, dan PKN untuk jabatan pimpinan tinggi, ada semacam anjuran ya. Ada semacam anjuran diarahkan untuk layanan-layanan yang lebih khusus atau prioritas. Ya biasa itu. Di setiap instansi memang ada seperti itu. Nah, jadi saya selaku Widya Suara, kalau mau Anda ikuti, please, ya kan? Tapi untuk kebutuhan satuan kerja itu silakan. Saya enggak mengacu kepada anjuran dari kementerian atau dari Mahkamah Agung. Saya tidak mengacu ke situ. Saya
memandang perlu masalah organisasi kami di Medan adalah A, adalah B, adalah C. Nah, silakan aja. Maka yang penting bagi saya, apapun core isu yang Bapak Ibu angkat sudah dikonsultasikan dengan pimpinan. Begitu ya, sudah dikonsultasikan. Kalau sudah disetujui, yes, kita jalan start gigi 1, ya kan? Ya, Pak. Nah, kalau pimpinannya tidak setuju, ya jangan dulu masuk gigi 1, masih pemanasan ya. Begitu Rike Mahara. Nah, oke. Sekarang ya. Karena dari jawaban Bapak dan Ibu belum konsultasi, kita belajar menemukan ataupun belajar menyampaikan core isu, gagasan pemecah isu, alternatif serta tahap kegiatan. Nah, semacam bagaimana sih alur berpikir daripada penyusunan rancangan ini? Nggak usah dulu kita contohkan di Fabel ya, pelayanan PN Medan tentang difabel melalui A, melalui B, melalui C, ya kan? Nggak usah dulu itu. Silakan aja sampaikan core isunya, apa gagasannya, apa alternatif kira-kira baru tahapan kegiatannya. Nah, karena waktu kita terbatas, mungkin 1 atau sampai 3 orang mungkin bisa sebagai contoh ya. Tetapi untuk pertemuan sekali lagi, pertemuan yang kedua, tanggal berapa itu ya? Tanggal, coba Bapak Ibu lihat jadwal. 15, Pak. Nah, tanggal 15 ya. Ya, Hari Pak. ini tanggal 9. Tanggal 15 tidak ada kata tidak, judul ataupun gagasan pemecah isu itu harus hadir ya. Isunya sudah harus ada, gagasan pemecah isunya juga sudah harus ada. Baru kita go, ya kan? Setuju ya? Ya, Pak. Setuju, Pak. Nah, Ya, Pak. oke, sekarang coba dulu siapa yang berkenan, bersedia untuk menyampaikan core isunya, gagasannya, alternatifnya, dan tahapan kegiatan. Jadi silakan. Izin, Pak. Ya. Saya mungkin mau sekalian berkonsultasi dengan Bapak juga ya, Pak. Tadi ada sedikit koordinasi dengan pegawai di kantor. Itu karena kan kami di sini dibilang tema wajib itu kan berkaitan dengan kaum kelompok rentan melalui penguatan peraturan pelayanan dan akses disabilitas. Dispesifikasi lagi ke disabilitas ya, Pak. Jadi tadi ada beberapa isu yang memang kami koordinasikan terkait dengan pelayanan terhadap tunarungu ya, Bang, namanya tunarungu gitu, Pak, atau tunawicara. Jadi mungkin jadi kan pengguna layanan itu kan ada yang disabilitas, salah satunya tunarungu atau tunawicara tadi ya, Pak. Jadi mungkin diperlukan petugas PTSP khususnya mungkin kalau memang diusahakan itu yang bisa menggunakan bahasa isyarat gitu, Pak. Nah, jadi gagasan pemecahan isunya itu kita buat duta disabilitas, Pak. Nah, dikhususkan untuk itu tadi gitu. Jadi untuk alternatifnya itu kita bentuk duta disabilitas dan tahapan kegiatannya itu ya pembinaan atau pelatihan untuk petugas PTSP, dan di antara beberapa petugas PTSP itu nanti kita pilih dutanya yang memang benar-benar bisa menguasai semuanya gitu, Pak. Karena berkaitan pelayanan untuk disabilitas gitu, Pak. Jadi mungkin itu Pak isu yang saya rencananya mau dikonsultasikan nanti gitu, Pak. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Rike Mahara ini mau cepat-cepat aja ya. Nyerocos saja. Baik. Tadi sudah disampaikan. Terima kasih Rike Mahara. Tadi sudah ada anjuran bahwa core isu yang dipilih adalah
tunarungu atau tunawicara. Tunarungu kan pendengaran, tunawicara kan bisu ya, tidak bisa berkata-kata dengan sempurna. Nah, boleh dipilih salah satu, silakan. Nah, sekali dua juga boleh, kan? Nah, alternatif pemecahan masalahnya tadi disebutkan duta disabilitas ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Nah, Pak. namanya alternatif itu kan pilihan. Kalau ada di etalase kita itu 2, 3, atau 4, 5 ide alternatif, itu bisa kita pilih. Jadi saran saya, Rike Mahara, Ya, Pak. pilih dulu, jangan dulu duta. Tadi kan baru ada satu kan, yaitu duta disabilitas. Untuk menyelesaikan satu permasalahan peningkatan pelayanan daripada pengadilan negeri terhadap penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara, itu mungkin bisa beberapa alternatif. Salah satunya adalah duta disabilitas. Coba cari, gali ide dan gagasan lain selain duta disabilitas. Apakah melalui pelatihan, ya kan, pelatihan petugas, atau dengan apa caranya kan? Dan duta, berarti duta ini sudah ada petugasnya kan, begitu ya? Sudah ada kian. Dimaksudkan itu dia pemilihan dutanya itu melalui pelatihan tadi gitu, Pak. Melalui pelatihan. Nah, berarti pelatihan jadi duta disabilitas ya. Kan bisa aja ide-ide lainnya. Selain itu istilahnya, apakah dalam bentuk pelatihan ataupun ini bisa diundang dari yang lebih kompeten ya, yang lebih lebih pandai dalam melatih orang-orang atau sekelompok orang pelayan khusus untuk penyandang ini ya, tunarungu dan tunawicara itu. Itu saya rasa ya. Jadi kalau dalam satu pengadilan negeri itu ada 3, 4 orang, lebih dari satu, saya rasa nggak ada salahnya juga mencari judul lain ya. Nggak ada salahnya kan. Nah, makanya coba dikonsultasikan dengan mentor masing-masing. Nah, seperti apa? Kalau seperti dari Padang Sirimpuan itu kan ada 3 orang kita kalau tidak salah ya. Padang Sirimpuan ada Anggis, ada siapa ya? Jantrio Parhusip, satu lagi siapa? Devi, Pak. Ayu Sri Devi. Itu kan. Kalau 3-3 itu juga kayaknya terserah ya, saya terserah aja. Oke, silakan yang lain atau dengan kelompok lain kita koordinasi juga ya Bapak dan Ibu. Apakah wajib hukumnya mengambil Quraisu penyandang disabilitas ini? Apakah tidak boleh yang lain gitu ya? Iya, Pak. Silakan, siapa lagi yang mau menjelaskan kira-kira mulai dari Quraisunya, gagasannya apa, alternatifnya, baru tahapan.
Nggak ada. Pas. Izin Pak, saya Ya, coba silakan. ini Pak. Koreksi saya sebenarnya yang dapat itu nggak berkaitan sama disabilitas sebenarnya, terkait dengan keterbukaan informasi publik. Nah, jadi dalam keterbukaan informasi publik itu ada informasi yang sebenarnya bisa diakses publik di luar dari para pihak yang berperkara, tapi ada ketentuan yang mengatur bahwa informasi itu harus dihilangkan identitas para pihaknya, itu semacam putusan anonimisasi itu Pak. Nah, itu saya lihat kalau dari ketentuannya kan sebenarnya itu informasi yang wajib disediakan kapanpun atau setiap saat. Nah, kalau kita cek ke internal sebenarnya dokumennya itu nggak tersedia Pak. Dokumen-dokumen itu. Jadi kalau misalnya suatu saat diminta, itu baru dibuatkan semacam itunya gitu, semacam dokumennya. Nah, kalau dari sisi tahapan kegiatan mungkin, nah salah satu faktornya juga Pak, itu ternyata ada beberapa petugas yang berwenang untuk itu tuh belum ngerti bagaimana cara membuat dokumen informasi yang bisa diakses publik dengan ketentuan-ketentuan itu Pak. Nah, paling ya tahapan kegiatannya bisa cek dari ininya Pak, ketentuan atau kebijakan tentang pemberian informasinya, terus dari sisi sumber dayanya ada pelatihan, itu paling Pak, kalau dari saya sementara Pak. Core ISU-nya jadinya apa? Keterbukaan informasi publik tentang putusan anonimisasi. Jadi core ISU itu sifat narasinya negatif ya. Iya. Apa masalah utamanya ataupun core ISU-nya apa? Jadi ketika menuliskannya kita harus buat pernyataan yang negatif. Nah, jadi kalau keterbukaan informasi publik itu pernyataan yang positif ya. Itu satu. Kemudian kira-kira apalah gagasan pemecah isunya itu? Kalau itu tadi belum tergambar ya. Pelatihan pertama Pak. Pelatihan sama kebijakan pengawasan penyediaan dokumennya itu Pak. Karena ternyata di peraturan itu kan wajib tersedia setiap saat. Nah, pada prakteknya itu tidak tersedia gitu. Jadi hanya adalah kalau diminta baru misalnya dibuatkan, dan itu membutuhkan proses yang lumayan lama, bisa 2 hari 3 hari. Sementara SOP-nya itu kan 1 hari, itu dia harus kelar kalau tersedia setiap saat. Apakah sudah ada ditetapkan, itu kan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu kan ada yang sifatnya serta-merta. Nah, ada juga yang rahasia kan. Keputusan tentang informasi yang bersifat rahasia itu sudah ada belum? Sudah ada Pak di internal Mahkamah Agung. Internal Mahkamah Agung sudah ada. Terkait putusan. Nah, itu baru terkait putusan kan. Kan informasi publik di Mahkamah Agung itu kan bukan hanya putusan ya. Bukan hanya putusan. Informasi terkait dengan mulai dari sumber daya, pegawai, penanganan perkara, ya kan, apalagi pengaduan dan seterusnya kan banyak itu ya. Layanan informasi itu sangat banyak ya kan. Jadi dari sekian layanan informasi itu, apakah sudah ada ketetapan tentang informasi yang bersifat rahasia? Kalau ketetapan spesifiknya Pak di keputusan Mahkamah Agung itu, ya dia ngikut di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Pak, masih yang umum. Tapi di dalam keputusan itu Pak, ada satu ketentuan yang kaitannya sama perkara, itu identitas para pihak itu nggak boleh dibuka ke publik. Jadi putusannya boleh, tapi identitasnya harus disamarkan gitu. Itu yang saya maksud tadi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu sifatnya masih umum, berlaku untuk semua. Nah, cari di undang-undang itu ada salah satu klausul yang menyatakan bahwa setiap
instansi pemerintah itu harus mengeluarkan putusan mana informasi yang bersifat rahasia, mana informasi yang serta-merta yang dapat dipublish. Nah, itu cari undang-undangnya, baca, kira-kira itu maka saya pertanyakan tadi, apakah Mahkamah Agung ada menetapkan layanan informasi itu, ini loh yang bersifat rahasia, ini loh yang bersifat publish. Supaya apa? Karena memang petugas informasi publik itu kan nanti kan ada organisasinya juga. Nah, itulah di Panitra, ya kan? Panitra lah yang menguasai informasi itu. Jangan nanti misalnya si A menyampaikan informasi, si B menyampaikan informasi, padahal dia harus terpusat, terintegrasi. Siapa yang berhak menyampaikan? Apakah hakim berhak menyampaikan? Nah, apakah panitera berhak? Nah, itu dia SOP-nya itu maksud saya. Kalau sudah ada, lalu yang mana diantaranya menjadi core issue gitu loh. Kita ambil yang lebih spesifik. Nah, itu dipelajari dulu, didalami dulu apa yang menjadi fokus di sini ya. Apakah di keputusan tentang informasi yang bersifat rahasia, jangan-jangan bukan kewenangan kita gitu loh maksudnya, bukan kewenangan terlalu jauh maksudnya, bukan di tingkat pengadilan negeri, tapi di tingkat pengadilan tinggi atau di tingkat Mahkamah Agung. Jadi kita memang secara struktural, kalaupun ada masalah, ada scopingnya namanya. Bisa kan dipahami scoping? Nah, jadi scoping urusan misalnya Al-Padrian. Nah, scopingnya itu setingkat eselon 4, setingkat eselon 3, setingkat eselon 2, setingkat eselon 1. Jadi ada scopingnya. Biar duduk dia, nanti kita buat core issue-nya masalah yang besar, tahu-tahu kita nggak mampu menyelesaikan gitu, terkait dengan stakeholder yang begitu luas, itu maksud saya. Nggak ada masalah sebetulnya Bapak Ibu nanti yang kesulitan, terlalu panjang waktu kita untuk berkoordinasi dan sumber daya yang kita terkait dengan uang, waktu, dan lain sebagainya, nggak keteter. Itu barangkali. Ya, kalau secara sistem sebenarnya udah ada Pak, kebijakan udah ada, implementasi paling yang saya sorotin tadi. Apa namanya? Apakah di aplikasi? Implementasi ininya Pak, maksudnya dikerjakan enggaknya itu tentang penyampaian informasi itu. Nah, itu dia. Apakah sudah dalam bentuk aplikasi atau belum? Belum. Nah, itu dia kan. Jadi kan sistem jadinya. Makanya saya bilang tadi scoping. Nah, dalam bentuk apa gagasan pemecah isunya? Apakah dengan membuat aplikasi? Apakah dengan tadi hanya sebatas sosialisasi? Kalau sosialisasi, ya kadang-kadang efeknya tidak ada, hanya sekedar sekedar untuk gagasan aja kan. Orang tahu untuk berbuatnya tidak ada efeknya sama sekali. Kan ada istilah, ku tahu yang ku mau kan katanya. Ku tahu yang ku mau, tapi tak tahu aku bagaimana cara mengerjakannya, tidak terimplementasi. Maka di sini kita dalam pelaksanaan aktualisasi itu kita bekerja bukan sebatas pelatihan-pelatihan, sosialisasi, bukan begitu. Tapi kita terjun untuk menyelesaikan masalah itu. Apakah dengan membuat satu aplikasi sederhana, akan kita sudah belajar Smart ASN, bahwa teknologi informasi itu harus masuk untuk mempermudah layanan publik. Dengan apa kita lakukan? Nggak mesti gagasannya besar. Gagasan kecil juga boleh. Nah, misalnya tidak melalui aplikasi, layanan informasi tidak melalui aplikasi. Saya melalui WA sajalah misalnya kan. Bagaimana kan? Contoh aja yang sederhana, tapi memang ada keputusannya. Layanan informasi pengaduan masyarakat melalui WA kan.
Bagaimana prosedurnya? Kan harus melalui SOP dan ditetapkan, bukan sembarangan aja, bukan suka-suka ya. Saya buat melalui WA saja lah gitu kan. Mana legalitas formalnya kan gitu. Kalaupun melalui WA kan, legalitas formal penyampaian informasi itu melalui WA, legalitasnya mana gitu ya. Jangan-jangan salah share gitu ya. Jaminan mutunya seperti apa kan, itu sangat rigid sebetulnya. Kalaupun itu melalui WA misalnya, atau melalui Google Form, atau melalui ini gitu ya. Jadi itu yang langkah intervensi yang Bapak Ibu lakukan itu yang harus dipikirkan alternatif pemecahan masalahnya tadi ya. Alternatifnya apa? Dari masalah besar, alternatif pemecahan masalahnya apa? Melalui apa gitu. Nah, kalau melalui sosialisasi, bimbingan, kayaknya itu udah jadul itu. Bapak Ibu anak milenial, saya tidak akan merekomendasikan rancangan aktualisasi yang sifatnya itu tidak penggunaan TIK. Saya tidak rekomendasikannya seperti itu. Harus ada warna kebaruan ya. Harus ada warna kebaruan dalam judul Bapak dan Ibu. Tidak ingin mempersulit. Kan ini golongan 3 kan? Golongan 3. Kalau golongan 2 ya biarlah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Nah, misalnya saya PN Medan sudah punya Instagram. Sudah punya Instagram belum ya? Itu kerjaan golongan 2, bisa publish di Instagram kan? Kayak gitu. Nah, golongan 3 apa gitu kan? Nah, misalnya sosialisasi apa tadi? Layanan informasi publik melalui apa? Pembuatan video layanan informasi itu boleh juga, dan ada warna teknologinya di situ. Nah, kalau sebatas untuk menyajikan melalui ceramah itu, makanya saya bilang jadul. Sekarang kan orang mobile, sifatnya orang mobile di mana-mana kan, bisa diakses melalui WA. Oh, ternyata sudah ada YouTube channelnya Pengadilan Negeri Medan, layanan informasinya ternyata seperti itu. Jadi silakanlah Bapak dan Ibu berimprovisasi ya. Sulit nggak? Kira-kira Bapak Ibu makin sulit nggak setelah kita ketemu ini? Makin bingung tidak? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Dapat arahan dan sedikit terbantu, Pak. Oh ya. Oke, silakan ngomong aja biar kita interaksinya semakin enak. Ngomong aja bagaimana ini. Nggak usah sungkan. Biar nampak arahnya. Core isunya apa, gagasannya apa, alternatifnya apa, tahapan 3. Gimana Nadia? Nadia Maulida. Ya, Bapak. Apanya nangis? Nangis bukan? Bukan. Ini soalnya kan satu speaker, Pak. Jadi sayang di telinga. Oh iya. Itu yang lain. Udah, Pak. Udah ada opsi. Cuma karena belum ada mentor itu tadi, diskusinya jadi agak terhambat. Mungkin nanti berarti udah bisa coba minta pengajuan mentor kayak arahan Bapak. Konsep sementara, silakan. Ini Pak, jadi kalau misalnya di pengadilan itu ada namanya berita acara penyerahan tentang berkas perkara tentunya. Nah, karena saya ditempatkan di kepaniteraan pidana, itu dari panitera pengganti ke kepanitraan pidananya nggak ada berita acara penyerahan berkas. Jadi sifatnya cuma ekspedisi aja. Jadi kan bukti itu sifatnya jadi sepihak. Bukti cuma ada di PT kayak gitu, di panitera pengganti. Nah, jadi Nada menginisiasi
adanya draft berita acara penyerahan berkas perkara pidana dari panitera pengganti ke kepaniteraan muda pidana, supaya kalau misalnya ada miskomunikasi atau nanti kekeliruan terkait pengarsipan berkas itu, tanggung jawabnya enggak yang lempar-lemparan, Pak. Misalnya nanti PP bilang udah saya serahkan, sedangkan panitera pidana belum menerima penyerahan itu. Nah kan panitera pidana enggak ada buktinya kayak gitu. Makanya jadi apa? Pembentukan draft berita acara penyerahan berkas perkara pidana itu rencananya Pak, tapi nanti tergantung yang di ACC-nya yang mana Bapak. Demikian dari Nadia. Baik, terima kasih. Dari pembentukan draft berita acara penyerahan berkas perkara pidana. Berkas perkara pidana ya. Nah ini idenya melalui apa? Itu Bapak berarti bentuknya itu pengarsipan berita acara itu kan formatnya dokumen Pak. Nah jadi nanti bentuknya itu udah ditulis apa ya? Pengarsipannya. Di akhir kan dia Pak dari huruf hilir. Nah hilirnya ini pengarsipan. Kalau misalnya pengarsipannya itu nanti nggak ada, jadi waktu kami istilahnya kalau MA ada APM Bapak, apa ya? Kayak monet misalnya kayak gitu dari pengadilan tinggi. Nah kalau misalnya pengarsipan itu nggak ada, nanti jadi temuan kayak gitu. Nah karena udah pernah ketemu, ada temuan sebelumnya kayak gitu, makanya ada inisiatif untuk pembuatan berita acara itu tadi. Jadi core ISU-nya adalah lemahnya pengarsipan ya, di situ dia ya. Ya. Nah, itu yang diterangkan, bukan pembentukan draftnya itu ya. Oh baik. Tema utamanya atau core ISU-nya itu adalah soal pengarsipan. Di mana-mana memang pengarsipan ini susah. Nah, disimpan di mana, tentu harus ada kodifikasinya. Ada kodifikasinya dalam penyimpanan. Apakah disimpan di lemari A atau lemari B? Kalau di lemari B, foldernya tingkat berapa, fondelnya di mana, ya kan? Ya, ada kodifikasinya masing-masing ya. Kalaupun sudah ada kodifikasinya kan cara kerjanya ataupun sistemnya ada, ya kan? Tata cara penyimpanan arsip kantor. Nah, manualnya sudah ada, ya kan? Ini bahkan manualnya belum ada, Bapak. Masa nggak ada manualnya? Iya, Bapak, ada. Cuma sistemnya itu bukan yang menguntungkan kedua belah pihak, istilahnya, Bapak. Manualnya itu cuma ada di salah satu pihak, cuma ada di PP, sedangkan di kepaniteraan pidana nggak ada. Makanya jadi mau dibuat berita acara yang kedua orang itu punya. Nah, ini cerita pengarsipan atau cerita tentang berita acara penyerahan? Imbasnya ke pengarsipan Bapak, tapi isunya itu di berita acara kayak gitu. Isunya adalah berita acara. Berita acara penyerahan Bapak. Berita acara penyerahan. Sehingga ada efek ke pengarsipan. Ya, Bapak. Jadi yang ingin diperbaiki adalah soal penggandaan dokumen berita acara pemeriksaan, begitu? Ya, pembuatan ya Bapak. Pembuatan berita acara itu. Pembuatan berita acara. Nah, pembuatan berita acara ini kan sudah ada format, ya kan? Itu yang nanti Nadia inisiasi, Bapak. Ini inisiasi berita acara. Iya. Format berita acara pemeriksaan. Apakah ya belum ada berarti ya? Belum ada Bapak. Jadi selama ini cuma ekspedisi aja yang buku register panjang kayak buku kas Pak. Jadi nanti cuma ditandatangani. Jadi nggak ada berita acara kayak telah diterima berkas A. Berita acara penyerahan ya. Iya. Berkas arsip ya bagus juga. Bagus, saya rasa bagus kan.
semacam berita acara, setiap prosedur dari A ke B, dari B ke C, kurang lebih seperti itu ya. Itu nanti menjadi contoh. Jadi alur proses pergerakan arsip dari mana sudah sampai di mana, ada monitoringnya kalau bisa. Ya, nah ini dia masalah kita bersama. Kalau pengiriman barang COD itu tahu kita itu di mana posisi kan. Iya, Pak. Mulai dari pengiriman di kantor pusat sampai ke kantor provinsinya, atau sudah dalam perjalanan di mana kita sudah berapa hari sampai di mana sudah paket itu sampai, atau sedang dalam perjalanan menuju yang mengorder ya kan, pelanggan, menuju pelanggan, dan sudah sampai di rumah, sudah diterima barang itu ya kan. Iya. Ada notifikasinya, ada pemberitahuannya. Nah, ini kan gambaran pelayanan publik. Tadi sudah dijelaskan, berita acara serah terima berkas tadi tidak diketahui sampai di mana prosesnya. Itu kan masalah sebetulnya. Itulah core isu. Kalau mau diintervensi, tentu kita yang pertama tadi konsultasi dengan pimpinan untuk mendapatkan dukungan kan, untuk mendapatkan dukungan dari pimpinan menyelesaikan masalah itu. Kita timbang-timbang juga masalah itu berat, sedang, ringan, bisa diselesaikan dalam waktu 30 hari atau tidak. Itu ya timbang-timbang. Setelah sebelum konsultasi dengan pimpinan. Bisa beberapa isu yang mau kita angkat, sodorkan. Kalau tidak nomor 1, nomor 2. Jadi pilih-pilih. Jadi jangan mati kan, jangan mati kamus. Saya tidak setuju dengan ini. Ada yang lain enggak? Oh, mohon maaf Pak, saya pikir-pikir dulu. Masuklah ke ruangan. Kesempatan untuk bertemu hanya sekali 2 kali. Yang kedua kali nggak setuju. Saya sibuk kata pimpinan. Jadi kita pun stres kan. Aturan bisa ketemu dengan anak mertua, tidak bisa ketemu gara-gara mikir ya kan. Suntuk ya kan. Kurang lebih begitu. Jadi siapkan satu atau beberapa lagi itu opsi kita. Oke, satu lagi. Intervensinya tadi seperti apa? Bagaimana warna penggunaan teknologi di situ? Silakan. Gimana? Silakan. Kalau yang teknologi ini belum kepikiran Pak sejauh ini, karena untuk berita acara itu sifatnya masih manual sampai dengan saat ini. Mungkin nanti itu coba saya konsultasikan lagi dengan mentor maupun pimpinan Pak. Terima kasih Pak. Cari ide-ide kreatif ya, tidak mesti kita duduk di zona nyaman, ya kan? Harus ada kreativitas. Kalau Anda berhasil untuk Latsar ini menjadi pusat perhatian, jadi kita jadi anak emas dari Latsar tahun 2022, jadi pusat perhatian. Ada warna teknologi. Kalaupun manualnya ada, tapi kita sandingkan dengan pendekatan pemanfaatan teknologi informasi itu ya Nadia ya. Baik Bapak. Oke, cukupkah? Waktu kita sudah selesai sebetulnya. Gimana Ketua? Waktunya Ketua. Sudah 11:30. Adakah yang perlu ditanyakan lagi? Kalau enggak ada kita tutup ya. Pak izin sebentar boleh Pak? Tadi kan memang ini bukan tentang core isu yang mau saya ini ya Pak, tapi saya mau bertanya tentang ketentuan dari MA-nya sendiri. Karena kan memang tema wajib MA tahun ini itu kan memang tentang kaum rentan dan disabilitas ya Pak. Namun Bapak bilang tadi boleh bertanya ke kelompok lain, mana tahu bisa di luar dari ini.
tema tersebut gitu. Namun di sini mereka menuliskan wajib membuat laporan aktualisasi sesuai tema dengan melakukan komparatif analis terhadap minimal 3 judul laporan aktualisasi semester 1 tahun 2022, Pak. Nah, itu maksudnya komparatif analis itu gimana ya gitu ya, Pak? Komparatif Analis, Pak. analisis artinya dikomparasikan, disandingkan terhadap dua atau beberapa isu yang akan diajukan. Kalau toh nanti isu yang dipilih tetap adalah isu tentang difabel tadi, ya silakan aja kan. Nah, makanya saya katakan tadi itu sudah terserah daripada Bapak dan Ibu dengan mentor. Saya pada dasarnya setuju saja, mau difabel silakan. Mau alternatif gagasan lain silakan. Nah, yang penting antara peserta dengan mentornya tidak ada berseberangan atau dengan Mahkamah Agungnya sendiri. Jadi jangan nanti ada pendapat, ada opini, oh ternyata Balai Diklat Keagamaan menggiring ke penyusunan rancangan di luar kebijakan yang ada. Itu saya rasa ya. Kalaupun masalah kita adalah tentang difabel, mungkin intervensinya bisa bermacam-macam ya. Bisa bermacam-macam. Ada tadi dengan istilah duta disabilitas. Kan? Ada bisa juga memanfaatkan teknologi informasi. Ada aplikasi yang dibuat untuk membantu tuna rungu dan tunawicara itu bisa mengerti tentang pelayanan yang disampaikan kan. Kan tidak mesti dengan bahasa isyarat, bisa dengan apakah dalam bentuk aplikasi komunikasi melalui tulisan kan bisa aja komunikasi melalui tulisan. Kalau bisa ada aplikasinya mantap juga, tapi tetap fokusnya adalah soal difabel kan. Tapi langkah intervensinya berbeda-beda. Karena tidak satu jalan menuju Roma kan. Nah, tidak satu jalan menuju Roma. Apalagi menuju Medan kan. Bisa lewat darat, laut, dan udara. Bisa. Tergantung warna masing-masing. Oke. Itu aja. Izin tanya Pak. Boleh, silakan. Tadi Bapak kan bilang mulai hari ini kami Pak sudah bisa berdiskusi dengan mentor. Jadi Pak, untuk mentornya Pak, kami pilih sendiri atau ada ketentuan Pak? Pilih sama siapa gitu ya Pak? Ini soal mentor, saya longgar aja sebetulnya. Menyetujui. Silakan negosiasi dengan atasan langsung. Sebetulnya mentor itu adalah atasan langsung. Tetapi di dalam aturan ada disebutkan boleh menunjuk pegawai yang senior sepanjang disetujui oleh atasan langsungnya. Nah, datangnya aja mentornya baik-baik, Pak, karena kesibukan Bapak. Oh, saya mohon supaya mentornya adalah si A, si B yang dapat membantu saya untuk menyusun dan mensukseskan rancangan ini. Boleh aja. Mentornya setuju, it's okay. Oh tidak, saya harus sendiri membimbing kamu, katanya kan. Boleh juga, ya kan. Nah, begitu ya, lakukan pendekatan lah saya rasa. Kadang-kadang soal waktu bimbingan, soal apa, gitu ya. Silakan. Nggak mesti, ya nggak mestilah harus si A, harus si B, harus atasan langsung, enggak ya. Berarti bebas milih ya Pak? Siapa yang terbaik pimpinannya? Sepanjang disetujui ya, sepanjang. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Dah, ada lagi? Pas ya? Ya Pak, cukup Pak. Ya Pak, waktu Jumat. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau Jumat di Banda Aceh agak lama dikit ya. Masih bisa makan siang.
Mampus. Jangan sampai mampus ya. Baik, terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak Ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Dan hari ini hari bagi kita untuk beribadah bagi yang beragama Islam dan juga bagi teman-teman yang beragama lain. Tentu hari ini juga hari yang menyenangkan kepada kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, kedamaian, kerukunan menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.